Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, Isma Sri Nurdianti, dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan peta untuk jaringan transportasi yang merupakan materi kelas 12 di semester 1. Kompetensi dasar atau capaian pembelajaran yang harus siswa miliki adalah menganalisis jaringan transportasi dan tata guna lahan dengan peta dan atau citra penginderaan jauh atau sistem informasi geografis yang kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Sebagai anak zaman sekarang, pastinya kalian sudah tidak aneh lagi dengan yang namanya Google Maps. Google Maps kalian gunakan untuk apa ya? Pertama, biasanya kalian share log untuk mengetahui lokasi kalian di mana berada atau lokasi teman kalian. Ada yang pernah share live? Nah, pemanfaatan peta ini dalam jaringan transportasi pastinya sangat membantu kalian. Sebelum adanya Google Maps, peta-peta yang digunakan adalah peta-peta yang dicetak di lembaran-lembaran kertas. Untuk apa sih pemanfaatan peta dalam jaringan transportasi? Cek nanti ya. Peta transportasi sendiri terdiri dari dua bagian. Trans artinya di sebelah sini atau di seberang. Lalu ada portare yang berasal dari bahasa Latin yang artinya mengangkut atau memindahkan. Jadi transportasi sendiri adalah proses mengangkut atau memindahkan. Apa yang dipindahkan? Transportasi tentunya bukan hal yang berdiri sendiri, tetapi merupakan serangkaian jaringan. Apakah itu jaringan transportasi? Jaringan transportasi adalah suatu sistem untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Beberapa komponen transportasi itu ada 3. Yang pertama adalah benda yang digerakkan. Ya, di sini adalah manusia dan barang. Jadi sistem transportasi adalah suatu produk sistem perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan. Manusia dan barang menjadi objek pengangkutan yang diangkut menggunakan sarana transportasi. Komponen transportasi yang kedua adalah sarana transportasi. Adalah alat perhubungan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup masyarakat diaplikasikan dalam berbagai kegiatan, misalnya kegiatan perdagangan, perindustrian, pertanian, dan sebagainya. Dan semua itu mempunyai sarana transportasi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang ketiga adalah prasarana transportasi yang merupakan segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses pemindahan benda. Sehingga ketiga komponen transportasi ini tentunya tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan saling mempengaruhi satu sama lain. Lalu komponen transportasi dipengaruhi juga oleh yang pertama adanya kemajuan teknologi. Misalnya, sebuah kereta zaman dahulu dibuat dari mesin uap. Tetapi zaman sekarang kereta itu ada yang memakai listrik ataupun memakai tenaga magnet, misalnya seperti yang ada di Cina, di Jepang, dan sebagainya. Lalu misalnya lagi, kemajuan teknologi ini juga mengubah sistem transportasi. Misalnya ada kendaraan yang tanpa pengemudi. Lalu komponen yang mempengaruhi selanjutnya adalah keterbatasan sistem jaringan. Keterbatasan sistem jaringan ini misalnya untuk mengakses sebuah tempat. Misal dari Sukabumi ke Jakarta, banyak jalan yang bisa diakses untuk sampai ke tempat tujuan. Tetapi misalnya dari satu daerah ke daerah yang lain, bisa jadi keterbatasan sistem jaringan menghambat perjalanan atau menghambat transportasi itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah sistem aplikasi. Sistem aplikasi ini misalnya apa? Pasti pernah pakai dong sistem aplikasi dalam transportasi. Ada beberapa penentu dalam penentuan jaringan transportasi. Yang pertama adalah aksesibilitas. Apakah wilayahnya itu mudah terjangkau atau tidak? Lalu yang kedua adalah pergerakan. Pergerakan apa di sini? Pergerakan manusia dan barang tentunya. Dalam bidang transportasi, peta sangatlah bermanfaat. Terutama peta dibutuhkan dalam proses perpindahan barang dan orang. Baik itu transportasi melalui jalur darat, air, ataupun udara. Contoh manfaat peta dalam transportasi adalah peta yang digunakan di bidang transportasi sebagai berikut.
Yang pertama adalah peta jaringan transportasi. Dapat berupa jalur lalu lintas yang dipergunakan di darat, air, dan udara. Peta ini sangatlah berfungsi sebagai petunjuk rute perjalanan suatu alat transportasi atau daerah yang berbeda wilayah dan tempatnya. Dan yang kedua adalah peta aksesibilitas jalan berkaitan dengan aksesibilitas atau keterjangkauan suatu jalur transportasi darat. Aksesibilitas ini dapat diketahui melalui berbagai faktor seperti tingkat kelancaran transportasi, jarak suatu tempat, dan kondisi jalan. Bagaimana dalam menggunakan Google Maps? Apa manfaat Google Maps dalam bidang transportasi? Yang pertama, kalian bisa mengetahui bagaimana kondisi atau keadaan jalan tersebut. Bukan kondisi jalan secara fisik, tetapi bagaimana tingkat lalu lintas di jalanan tersebut. Macet atau enggak ya? Biasanya garis merah itu menunjukkan apa? Lalu dari Google Maps sendiri kalian bisa mengetahui berapa sih waktu tempuh yang dibutuhkan jalan kaki, naik motor, lewat udara, kereta, ataupun kendaraan lainnya. Lalu dari Google Maps sendiri kalian bisa mengetahui jarak tempuh. Oke, itu beberapa manfaat sederhana penggunaan peta dalam transportasi. Dalam jaringan transportasi kita bahas lain kali ya. Oke.